Cara mudah menyemai cutting anggur import ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini Basanti dan ini akademik. Oke. Ini kita nanti untuk keluarnya akar. Nah, cukup yang mempunyai ZPT yang lain yang sudah dikemas ya, tinggal kita bagian tengah. Selesai ya, yang penting media tanamnya lembab. Nah, dan ini setelah 1 minggu sudah terlihat ada tanda-tanda kehidupan. Sudah ada tunas-tunas yang mulai tumbuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat galing semuanya? Semoga selalu sehat walafiat ya. Dilancarkan setiap urusannya, dilancarkan rezekinya, dan semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Berjumpa kembali bersama saya di channel Galing Grab ya sahabat. Senang sekali rasanya pada kesempatan kali ini saya bisa menyapa kembali sobat galing semuanya. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan coba sedikit share video tentang cara mudah menyemai cutting anggur import ya. Nah, jadi di hadapan saya ini adalah pohon anggur varian akademik dan juga varian Basanti, dimana ini beberapa waktu yang lalu saya melakukan pemangkasan ya. Namun di sini memang tunas batnya hanya beberapa saja yang tumbuh, dan begitu pun untuk varian akademiknya ya. Jadi menurut saya ini kurang enak dilihat ya. Jadi saya akan pangkas saja, kemudian kita akan langsung lakukan untuk kita semai ya, atau kita semai cutting anggur import ya. Nah, di sini saya sudah kasih tali ini untuk pegangannya karena kita akan pangkas ini dari bawah. Karena kebetulan ini tunas yang bawah sedang membawa buah ya untuk varian Basantinya. Ini sudah kita ikat, jadi kita akan langsung pangkas saja. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini sudah kita pangkas. Ini memang kemarin sudah tumbuh, ada di sini ada 2 bunga. Namun memang mungkin kenyataannya bunganya harus gosong ya. Jadi kita putuskan untuk pangkas saja. Nanti kita akan jadikan cabang yang ini yang sedang membawa buah ini. Kita akan jadikan cabang sekunder yang baru, dan kita akan tata lagi nanti untuk pembentukan cabang tersiernya. Kemudian ini untuk varian akademik ya, seperti yang sudah dilihat di video sebelumnya, memang pohon varian akademik ini sudah berbuah juga, dan memang ini memang kurang enak dilihat ya. Jadi kita akan sekalian pangkas saja supaya nanti untuk penyemaiannya itu bisa berbarengan dengan varian Basanti ini. Nah, ini di sini memang sudah tumbuh tunas-tunas baru ya, dan kebetulan saya sudah pilih dan saya sudah tentukan tunas ini yang akan saya gunakan untuk cabang primer ke atasnya, kemudian menjadi cabang sekunder. Jadi ini tunas yang sisanya kita buang saja, kemudian kita akan pangkas di atasnya di sini ya. Sebentar. Nah, ini kita akan pangkas di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini juga sudah kita ikat ya. Nah, mudah-mudahan nanti untuk pertumbuhannya ini bisa lebih bagus ya sahabat. Oke, kita akan rapikan. Kita rapikan dulu ya. Nah, oke sahabat. Ini sudah kita pangkas, sudah kita turunkan. Jadi ini tinggal kita potong-potong saja. Ini kita satu-satu ya. Nanti kita pisah-pisah supaya tidak tercampur. Kita percepat saja supaya tidak terlalu panjang durasinya. Jadi ini kita menggunakan sekitar 3 tunas bat ya.
Ini yang bawah untuk akar, kemudian ini untuk untuk cadangan nanti saat sprut. Ini tidak terpakai. Nah, ini untuk pasanti kita sudah dapat, ini menjadi 5 batang ya untuk pasanti. Kita pisah dulu. Sorry, 6. Jadi untuk pasanti ini kita dapat 6 batang. Kemudian untuk akademiknya ini akademik memang agak keras ya. Ini memang sudah sangat tua. Ini agak panjang. Oke. Cek dulu apakah ini sudah kering. Nah, ini sudah kering. Kita akan coba gunakan satu tunas saja. Nah, ini untuk akademik. Oke, kita rapikan dulu. Nah, ini untuk akademik juga sama. Kita dapat 6 batang. Ini pasanti dan ini akademik. Oke, dan proses selanjutnya adalah kita melakukan perendaman dengan menggunakan fungisida. Nah, ini sudah kita sediakan. Ini kurang lebih 1 liter ya, larutan fungisida. Ini saya menggunakan antrakol ya. Jadi kita akan rendam dulu, atau kita rendam terlebih dahulu. Cuttingnya ini kurang lebih selama setengah jam atau 1 jam ya, tidak apa-apa. Ini tinggal kita masukkan, kita rendam dulu cutting-cuttingnya. Oke. Kalau dirasa ini ada yang belum masuk, nanti kita balik. Oke, kita rendam dulu. Kita lanjut nanti setelah proses perendaman dengan fungisida sudah selesai. Nah, oke, jadi sekarang sudah kita rendam selama kurang lebih 1 jam ya. Jadi ini tinggal kita angkat saja, kita tiriskan dulu. Tiriskan atau kita keringkan lah ya. Kita keringkan dulu. Keringkan dulu batang-batangnya. Nah, ini pasanti. Bisa terlihat dari ciri batangnya yang tadi juga sedikit memerah ya. Kalau untuk varian akademik dia memang sudah tua, jadi berwarna hitam. Nah, kita tiriskan, kita keringkan dulu. Setelah kering baru kita lakukan ke tahap proses selanjutnya. Sampai kering dulu. Oke, kita lanjut ke tahap selanjutnya. Ini sudah kering ya, sudah kita tiriskan. Kemudian tahap selanjutnya adalah
Kita lakukan perapihan dulu pada bekas sayatan guntingnya tadi. Kita rapikan dulu. Nah, ini kita rapikan. Kemudian tunas bat yang paling bawah ini kita pangkas juga, kita buang. Nah, terus batang bawahnya kita sayat. Nah, seperti ini. Ini bertujuan nanti untuk keluarnya akar. Ini bagian bawah sudah selesai, kemudian kita lanjut rapikan untuk bekas gunting tadi yang di atas supaya tidak memar. Jadi kita rapikan menggunakan pisau atau cutter ya. Nah, setelah ini selesai, kemudian tahap selanjutnya ini saya contohkan satu saja ya, supaya durasinya tidak terlalu panjang. Nah, kita akan balut atasnya, lukanya ini menggunakan seal tip ya. Kalau teman-teman punya plastik wrap, bisa menggunakan plastik wrap, bisa ya. Karena kebetulan di tempat saya plastik wrapnya sedang habis, jadi saya gunakan yang ada saja. Yang penting bisa menutup atasnya, lukanya. Tujuannya apa? Kita tutup. Jadi tujuannya supaya batangnya tidak cepat kering. Nah, seperti ini. Nah, cukup. Yang penting lukanya tertutup sempurna. Oke, kita perlakukan semuanya ke batang. Supaya durasinya tidak terlalu panjang, kita percepat saja. Oke, dan semuanya sudah kita sayat ya, seperti yang tadi saya lakukan. Ini sudah kita rapikan untuk bekas potongannya. Kemudian kita juga sudah sayat-sayat ini bagian bawahnya. Ini bertujuan untuk nanti keluarnya akar. Dan kemudian atasnya juga ini sudah kita tutup. Dan tahap selanjutnya adalah kita lakukan pengolesan untuk ZPT atau zat pengatur tumbuh. Di sini saya akan menggunakan bawang merah ya untuk ZPT-nya, karena memang hanya adanya sekarang itu adanya bawang merah. Tapi bagi teman-teman yang mempunyai ZPT yang lain, bisa menggunakan yang lain juga, bisa menggunakan produk-produk yang sudah dikemas ya, banyak dijual online juga. Tapi di sini saya menggunakan bawang merah saja. Nah, kita oles-oles, kita oles sampai benar-benar terbasahi semua ya yang sudah kita saya tadi. Nah, seperti ini. Dan kita lanjutkan untuk semuanya kita oles dulu ya. Nah, selesai. Kita percepat saja. Nah, sudah selesai. Semuanya sudah kita oles dengan bawang merah ya. Kemudian tahap selanjutnya adalah kita siapkan untuk media tanamnya sambil nunggu sari-sari bawang merahnya ini mengering dan meresap ke dalam batang anggur ini. Oke, kita siapkan dulu media tanamnya. Oke, dan ini media tanam sudah kita sediakan. Sekarang tinggal kita lanjut saja untuk penancapannya. Ini untuk varian akademik, kita akan tancap di pot yang hitam ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa baca doa dulu. Nah, ini nanti setelah akarnya tumbuh, baru kita lanjut ke tahap pemindahan ya. Tapi ini kita penanaman dulu. Kita akan lihat ini apakah akan tumbuh semua atau ada yang tidak tumbuh. Ini untuk varian Basanti ya. Lihat di sini. Varian Basanti ini pendek-pendek ya batangnya, tapi tidak masalah, mudah-mudahan bisa tumbuh dengan baik ya.
Nah, tinggal kita bagian tengah. Selesai. Setelah kita lakukan penancapan seperti ini, tahap selanjutnya adalah kita siram ya, supaya adem, supaya media tanamnya mengikat ke batang. Untuk tahap penyiramannya, ini untuk yang pertama ya. Nanti kalau untuk yang kedua diusahakan jangan terlalu banyak dilakukan penyiraman. Kita cek saja media tanamnya. Kita hanya cukup menjaga kelembaban pada media tanam. Nah, kalau ini untuk yang pertama, kita usahakan terbasahi semua media tanamnya ya. Nah, jadi nanti kita tinggal cek saja untuk kelembaban media tanamnya. Kalau dirasa masih lembab, jadi kita tidak perlu lagi melakukan penyiraman. Jadi secukupnya saja, yang penting media tanamnya lembab. Nah, oke sobat, sudah selesai untuk tahap penanamannya. Ini tinggal kita simpan saja di tempat yang teduh. Kita simpan di tempat yang teduh, tidak terkena sinar matahari langsung dan juga tidak terkena hujan langsung. Nanti kita akan update lagi setelah beberapa hari setelah batang-batangnya ini tumbuh. Oke, kita lanjut di video berikutnya, mungkin entah 1 minggu. Nah, oke, jadi ini adalah updatean penanaman cutting kita setelah 1 minggu ya. Jadi ini usianya 7 hari setelah kita melakukan penanaman atau penyemaian. Dan di sini memang belum terlalu terlihat ya tunas-tunas yang seprut. Nah, karena memang ini tunas batnya atau cangkangnya ini masih sebagian masih banyak yang menempel, tetapi sebagian juga ini sudah ada yang mulai mengelupas ya. Dan ini untuk varian Basanti. Nah, kemudian ini untuk varian akademik. Kalau akademik ini alhamdulillah sudah mulai terlihat ada pertumbuhan. Nah, ini sudah terlihat ada tunas yang tumbuh ya. Nah, kemudian di sebelah sini juga ini alhamdulillah ini sudah seprut. Nah, ini sudah terlihat ada pertumbuhan. Kalau yang lainnya ini masih belum terlalu terlihat ya, tetapi untuk kulit-kulit tunas batnya sudah mulai pecah. Jadi mungkin nanti di waktu kurang lebih sekitar 1 mingguan lagi akan terlihat. Dan untuk media tanamnya ini dari pertama kita melakukan penyemaian ini belum saya siram lagi. Jadi saya hanya melakukan penyiraman itu pas waktu pertama ditancap saja, dan bisa dilihat ini media tanamnya masih basah ya dan masih lembab. Karena memang ini saya simpan di tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung ya, atau di bawah naungan lah. Jadi untuk media tanamnya alhamdulillah aman, meskipun saya hanya melakukan penyiraman 1 kali saja waktu melakukan penyemaian. Nah, oke sobat, mungkin sekian saja dulu ya video dari saya tentang cara mudah menyemai cutting anggur. Dan ini kita lakukan penyemaian fresh cutting ya. Jadi kita langsung potong dari pohonnya, kemudian langsung kita lakukan proses penyemaian. Berbeda lagi kalau misalkan batangnya itu yang kita beli yang sudah pernah disimpan atau diperam ya di dalam kokopit, itu biasanya akan lebih cepat sprout ya untuk tunas batnya. Tetapi karena memang ini kita lakukan pemangkasan langsung, jadi fresh cutting ya, kita langsung tancap. Ini usia 1 minggu masih belum banyak yang sprout, tetapi di sini sudah terlihat ada yang mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Nah, oke sobat, terima kasih yang sudah menonton dan jaga selalu kesehatan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran.